Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Paulo Cuntoro. Saya merupakan mahasiswa aktif Prodi Agronomi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum mandiri, pertumbuhan dan perkembangan tanaman, acara yang kedua mengenai pengaruh peningkatan intensitas cahaya dan suhu terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Pada praktikum kali ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu pembudidaya tanaman cahaya yang ada di sekitar tempat tinggal saya mengenai sistem budidaya yang dilakukan dan juga bagaimana pengaruh intensitas cahaya dan suhu pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sebelum kita menonton video wawancara, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu tanaman cahaya. Nah, langsung saja kita ke video pembahasannya secara singkat. Tanaman cahaya atau yang biasa dikenal dengan pepaya Jepang adalah tanaman yang berasal dari semenanjung Meksiko yang dipercaya dapat memperkuat daya tahan tubuh. Meskipun nama tanamannya identik dengan nama buah, tetapi bagian tanaman yang biasanya dikonsumsi adalah daunnya. Sama seperti daun pepaya, daun tanaman cahaya membentuk jari dengan lebar hingga 5 cm dengan perawatan yang baik. Rasa dari daun cahaya tidak pahit sama sekali, dan dipercaya memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh seperti protein, kalsium, zat besi, vitamin A, dan juga C. Tanaman cahaya berbentuk pohon setengah berkayu sehingga lebih tahan akan kekeringan. Tanaman ini termasuk tanaman perdu dengan tinggi lebih dari 5 meter dan biasanya dilakukan pemangkasan untuk memudahkan pemanenan daun. Tanaman ini dapat berkembang biak dengan baik dengan menggunakan metode stek batang, sama seperti tanaman singkong. Sama seperti tanaman pepaya, tanaman cahaya memiliki akar tunggang dan akar serabut. Bunga cahaya berbentuk bulat dan berwarna hijau ketika belum mekar dan akan berwarna putih ketika sudah mekar. Pengamatan kali ini saya lakukan di salah satu perkebunan yang berada di Jalan Hang Tuah Ujung, Pekanbaru, Riau. Lokasi ini memiliki ketinggian 23 meter di atas permukaan laut dengan suhu 34 derajat Celcius dan dengan presipitasi rendah. Objek pengamatan berupa 2 buah tanaman cahaya dengan perlakuan intensitas cahaya yang berbeda. Yang pertama ternaungi oleh pohon mangga, sedangkan yang kedua tidak ternaungi sama sekali. Berdasarkan perlakuan ini, kita akan membandingkan perbedaan antara kedua tanaman tersebut. Perbedaan paling utama dapat dilihat dari warna dan lebar daun. Pada kondisi ternaungi, daun cahaya dapat tumbuh lebih lebar dan hijau. Sedangkan pada kondisi yang tidak ternaungi, daun cahaya terlihat lebih kecil dan menguning. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ternaungi membuat daun cahaya dapat tumbuh lebih maksimal. Perbedaan juga dapat dilihat dari panjang batang, di mana panjang batang tanaman cahaya yang ternaungi mencapai 34 cm, sedangkan batang tanaman cahaya yang tidak ternaungi hanya mencapai 29 cm. Perlu diketahui bahwa umur tanam kedua tanaman tersebut sama. Berikut ini merupakan hasil wawancara saya dengan salah satu pembudidaya tanaman cahaya, Om David. Sekarang saya udah bersama Om David di sini. Om David ini berarti karyawan yang ada di sini ya? Iya benar. Berarti yang udah paling sering nih menghandle tanaman-tanaman yang ada di sini. Kita langsung aja tanya,
apakah tanaman yang tadi kita videoin, tanaman cahaya itu tergantung musim atau enggak ditanamnya Om? Iya, pokoknya tanaman ini enggak. Enggak ya Om, berarti musim panas ataupun hujan nggak apa-apa ditanam gitu. Oke. Kemudian kira-kira pada umur berapa tanaman mulai berbunga dan panen? Ya, dia berkisar 3 bulan atau 4 bulan lah, 4 bulan lah paling lama. Itu udah mulai berbunga gitu ya Om ya? Iya, sudah bisa dipanen. Kalau kriterianya kapan kira-kira dipanen itu Om biasa lihatnya dari mana Om? Daunnya itu pasti hijau, terus Hijau. lebar. Gitu. Berarti karena tanaman ini kan yang dimanfaatkan daunnya gitu ya Om? Iya, betul. Jadi lihatnya dari daunnya. Daun. Kalau misalnya udah cukup, udah boleh dipanen gitu ya Om? Iya, betul. Oke. Nah di satu pohon itu kira-kira berapa hasil panen yang biasa Om dapatin? Kalau satu pohon itu sekitar, kalau ditimbang ya, 3 kilo sampai 4 kilo lah. 3 kilo 4 kilo? Iya. Oh. Per pohon berarti ya? Iya. Jadinya? Oke. Hasil panennya itu biasa dijual atau untuk konsumsi pribadi atau gimana? Biasanya untuk dikonsumsi aja. Oh, untuk konsumsi pribadi Iya. gitu ya? Oke. Terus dalam proses budidayanya ada dilakukan wiwilan, perompesan atau pemangkasan nggak? Oh, Iya ada. ada ya? Iya, supaya daunnya itu semakin lebat Oh, dan dia gitu. nggak tinggi. Iya. Gitu. Biasa waktu untuk melakukannya kira-kira berapa lama sekali gitu ada nggak Om? Atau lihat aja gitu? Iya, lihat apanya perkembangan daunnya aja. Oh kalau misalnya udah terlalu ini baru Iya. dipangkas gitu? Betul, kalau sudah tinggi, maka Oke. Terus apa saja hama dan penyakit yang sering ditemui? sebenarnya nggak sedikit hama, mungkin ya beberapa aja. Terus hama yang putih-putih ini jarang dia. Oh berarti nggak terlalu sering gitu ya? Enggak. Kalau ada ini nggak Om? Ada dampak negatifnya nggak yang dirasain dari hama dan penyakit itu? Enggak. Nggak ada ya? Karena mungkin dikit ya ini. Iya. Ah. Nggak terlalu merugikan lah. Oke. Terus apakah ada kendala cuaca gitu? Mungkin terlalu sering hujan, terlalu sering panas, ada kendala nggak? Kalau hujan sih mungkin lebih bagus. Oh hujan lebih bagus ya? Iya. Mungkin karena di Pekanbaru nih cuacanya panas ya Om ya? Iya. Jadi makanya- kalau masalah hujan harus jadi lebih bagus gitu. Iya. Terus kemudian penyebab gagal panen kira-kira apa aja Om? Ya sedikit aja sebenarnya, itu terlalu panas, di ruang terbuka, kekurangan air. Kekurangan air, oke. Itu 3 yang paling ini ya Om? Iya. Kalau di kebun ini ada sistem irigasi nggak atau bagaimana sistemnya? Enggak ada. Nggak ada ya? Jadi full penyiraman manual gitu? Iya. Oke. Iya. Biasanya ada penyiraman juga nggak dilakukan untuk tanaman? Kalau ada pagi atau sore? Ya ada juga, sekalian kan nyiram tanaman yang lain. Biasanya itu sore hari. Sore hari kenapa Om kira-kira? Kenapa nggak pagi gitu? Kalau pagi itu kan dia kan masih basah, karena siramnya itu kan sore basah banget. Dia kan sampai bertahan dia sampai siang. Oh sampai siang, berarti sore besoknya lagi? Iya. Oh, oke. Kemudian bagaimana pengendalian gulma yang dilakukan? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Mungkin karena gulmanya juga nggak begitu mengganggu ya Om? Iya, nggak mengganggu. Kemudian mungkin terakhir nih, dijelasin tanaman cahaya ini kira-kira kalau dari umur segini itu daunnya gimana, batangnya gimana, tahu nggak? Oh, dia cahaya ini kan dia kalau sudah bisa dipanen gitu ya, 0 sampai 4 bulan. Nah, setelah itu kita bisa pangkas, terus pemangkasan itu bisa kita tanam lagi. Oh, Dia perkembangannya cepat. perkembangannya kalau boleh tahu dari mananya ya, Mbak? Biasa dapat dari bibit kah atau dari benih atau gimana, Om? Dari bibit, potong-potongan tadi seperti apa kita menanam ubi kayu itu. Oh, jadi jatuhnya sistemnya kayak stek batang ya? Betul. Jadi batangnya dipotong-potong terus ditanemin lagi Iya. gitu? Oke. Itu doang sih pertanyaan dari saya, Om. Iya. Mungkin
Makasih Om udah luangin waktunya. Iya. Oke. Terima kasih. Sekian saja video wawancara singkat dari saya. Semoga video ini dapat memberikan edukasi baru buat teman-teman semua yang sudah menonton. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.